Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7 A, B, dan C. Selamat bergabung di SMP 2 Ngebarang. Kalian setelah mengikuti MPLS kemarin, maka resmi menjadi siswa SMP 2 Ngebarang. Maka nanti tugas berikutnya yaitu mengikuti materi pelajaran sesuai yang dijadwalkan. Ikuti semua apa yang diarahkan oleh Bapak Ibu guru setiap mapelnya ya. Terus belajar di rumah dengan giat. Meskipun kita masih dalam masa pandemi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, selalu cuci tangan, terus kemudian jauhi kerumunan ya. Nanti ada 5M, tapi Bu Nini sampaikan 3M saja biar tidak terlalu panjang. Kemudian nanti Bu Nini akan menyampaikan materi yang akan kita bahas dalam satu semester. Itu nanti ada 4, yaitu 2 seni rupa, kemudian 2 lagi yaitu seni musik. Nanti dalam satu semester 6 bulan itu kita akan belajar itu, tapi nanti akan kita pisah-pisah ya. Yang pertama itu nanti kita mulai hari ini yaitu menggambar flora dan fauna. Nah, nanti menggambar flora fauna jelas ya, flora itu adalah segala hal mengenai tumbuhan. Kemudian fauna adalah segala hal mengenai binatang atau hewan. Ya, yang pertama Bu Nini sampaikan yaitu gambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal huruf. Nah, jadi gambar itu dulu kalau manusia purba menggambarnya di dinding gua dan sebagainya. Itu biasanya sebagai keterampilan tangan ataupun suatu petanda atau penanda bagi kelompok lain kalau dulu. Nah, kalau sekarang gambar digunakan untuk menyampaikan perasaan atau emosi jiwa atau ekspresi jiwa dari orang yang menggambarnya. Menggambarnya bisa di mana saja, bisa di kertas, bisa di kanvas, bisa di tembok, kemudian bisa di kain. Nanti ada beberapa macam media. Nah, sebelum kita mengawali kelanjutan dari menggambar itu apa, nah nanti Bu Nini akan menyampaikan yang namanya unsur-unsur dalam menggambar yang disebut dengan unsur rupa. Nah, unsur rupa itu nanti ada 8 ya, ada 8. Yang pertama titik, kemudian yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat adalah bentuk, yang kelima itu adalah warna, yang keenam itu adalah tekstur, yang ketujuh adalah belakang. Oh maaf, ada 7, Bu Nini salah hitung. Ada 7 ya, diingat-ingat unsur seni rupa ada 7. Oke, kita lanjutkan. Unsur seni rupa yang pertama yaitu adalah titik. Nah, titik itu adalah unsur seni rupa yang paling terkecil. Nah, itu atau biasa disebut dengan noktah. Nah, ya. Kemudian yang unsur yang kedua yaitu ada garis. Ini adalah unsur yang paling utama dalam gambar juga. Nah, garis ini berawal dari kumpulan titik-titik yang memanjang. Jadi titik-titik yang disusun secara memanjang nanti akan menjadi garis. Lah, garis itu nanti ada bermacam-macam. Ada garis lurus, ada garis tegak, kemudian ada garis lengkung, ada garis zigzag, ada garis patah-patah, ada garis gelombang, kemudian ada garis gelombang sudah, lengkung sudah, keputus-putus, spiral, spiral yang belum. Oke. Nah, nanti contohnya Bu Nini kasih lihat contohnya seperti ini, macam-macam garisnya ya. Ini ada garis lurus, ini horizontal, nanti kalau berdiri seperti ini menjadi garis lurus atau vertikal. Kemudian ada garis lengkung, garis gelombang, zigzag, putus-putus dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah
bidang. Bidang ini diperoleh dari pertemuan beberapa garis. Nah, contohnya segitiga itu terdiri dari 2 garis diagonal atau garis miring dan 1 garis horizontal. Jadi bentuknya kan seperti ini. Ini 2, ini 1. Kemudian segi 4 itu adalah pertemuan dari 4 garis, yaitu garis apa? Nih. Enggak begitu lurus, tangannya bunyi bengkong ya. Oke. Ini ada garis tegak lurus 2 dan garis horizontalnya 2. Nah, ini garis ini adalah garis-garis yang nanti akan mempertemukan menjadi sebuah bidang. Bidang itu nanti ada bidang geometris dan bidang non geometris. Yang bidang non geometris itu adalah gambar atau bidang yang tidak beraturan atau bisa tidak diukur dengan pasti, sedangkan bidang geometris adalah bidang yang luasnya bisa diukur secara pasti. Kemudian yang keempat yaitu adalah bentuk. Bentuk sendiri merupakan pertemuan antara bidang satu dengan bidang yang lain. Nah, bentuk ini juga nanti ada 2, bentuk geometris dan bentuk non geometris. Contoh bentuk geometris itu nanti ada bola, kotak, kemudian piramid. Itu adalah bentuk-bentuk geometris. Sedangkan bentuk-bentuk non geometris banyak nanti, kayak bentuk brokoli itu kan bergelombang-gelombang. Nah, itu adalah bentuk non geometris. Kenapa? Apa bedanya bentuk dengan bidang? Kalau bidang itu hanya pertemuan beberapa garis, sedangkan bentuk itu adalah pertemuan beberapa bidang yang nanti di dalamnya itu ada ruangan atau volumenya, maka disebut dengan bentuk. Oke. Kemudian yang kelima yaitu warna. Warna ini adalah merupakan unsur yang penting dalam menggambar, karena warna sebuah gambar akan mempunyai arti atau makna atau menjadi lebih hidup. Nah, warna sendiri secara global dibedakan menjadi 3. Warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Warna primer itu adalah warna pokok yang terdiri dari merah, kuning, dan biru. Kemudian yang kedua yaitu warna sekunder, yaitu campuran daripada warna primer. Contohnya, merah dan biru akan menghasilkan warna ungu. Kemudian merah dan kuning akan menghasilkan warna orange. Kemudian hijau dan biru, warna hijau dan biru akan menghasilkan warna apa? Hijau. Kuning dan biru akan menghasilkan warna hijau. Oke, maaf ini salah. Oke. Kemudian warna tersier itu adalah warna campuran daripada warna sekunder. Jadi warna sekunder seperti ungu, oranye, dan hijau tadi dicampur lagi menjadi warna yang ketiga yaitu warna tersier. Kemudian yang keenam yaitu tekstur atau nilai raba suatu bentuk atau benda. Benda-benda itu mempunyai tekstur, bisa kasar, bisa licin, dan sebagainya. Misalnya kaca itu ketika disentuh kan licin. Nah, contohnya ini tekstur. Nah, ini ketika disentuh kan kasar. Nah, ini maka disebut dengan tekstur nyata. Sedangkan ketika tekstur itu disentuhnya kok halus rata, maka disebut dengan tekstur tidak nyata. Yang terakhir yaitu gelap terang. Gelap terang itu terjadi ketika benda itu terkena cahaya, maka akan menghasilkan warna gelap terang. Warna yang benda yang terkena sinar matahari akan mempunyai warna yang lebih terang, sedangkan benda yang tidak terkena matahari maka akan menghasilkan bayangan dan warnanya yang lebih gelap. Oke, sampai di sini sekian dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.